Begini reaksi media Thailand usai timnya menelan kekalahan dari timnas Indonesia U19 pada laga final Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin. Gol kemenangan timnas Indonesia U19 atas Malaysia diciptakan Jens Raven pada menit ke-18 setelah menerima umpan Kadek Arel. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia U19 mengoleksi 2 trofi Piala AFF U19 setelah terakhir kali meraihnya pada edisi 2013. Media Thailand pun ikut memberitakan soal kekalahan Gajah Perang Muda dari Garuda Nusantara pada pertandingan semalam. Beberapa media Thailand diantara bahkan memuji permainan Indonesia yang pada laga tersebut bermain sangat solid. Thailand kalah tipis dari Indonesia 0-1, meraih posisi kedua di kejuaraan U19 ASEAN, bunyi judul artikel Matechon. Dalam artikel Kaosot, mereka memuji gol Jens Raven. Timnas Thailand yang berusia di bawah 19 tahun, meski lebih banyak menguasai bola, justru dibuat tercengang oleh tendangan istimewa Indonesia, sehingga hanya mencetak 1 gol dan hanya berhasil menduduki peringkat kedua se-ASEAN. Bunyi artikel Kaosot. Media Thailand lainnya, Thairat menyebut tim asuhan Emerson Pereira itu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyamakan kedudukan. Timnas Thailand sudah berusaha sekuat tenaga di babak kedua, namun pada akhirnya mereka belum mampu mencetak gol untuk menyamakan kedudukan melawan Indonesia, sehingga takluk 0-1 dan berakhir sebagai juara kedua ASEAN U19 Championship tahun ini, tulisnya. Bek keturunan Indonesia, Mees Hilgers, memberikan indikasi bahwa dirinya ingin membela timnas Indonesia. Pemain FC Twente tersebut pernah mengutarakan penolakannya untuk membela timnas Indonesia pada beberapa tahun lalu. Sang pemain berusia 22 tahun tersebut memang masih memiliki kemungkinan untuk membela timnas Belanda, mengingat dirinya berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie bersama FC Twente. Namun demikian, keluarga Hilgers kerap berkunjung ke Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, dan sang pemain kini mengutarakan keinginannya untuk ikut berkunjung. Dalam wawancaranya kepada Live After Football, dia berbicara tentang keinginannya untuk mengunjungi Indonesia. Meski tidak menyatakan secara tersirat, berlibur ke Indonesia menjadi indikasi terbaru dari sang bek tengah mengenai kemungkinan berkostum Garuda karena antusiasme yang tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Masyarakat Indonesia sangat antusias. Jika saya atau FC Twente mengunggah foto, pasti banyak reaksi dari masyarakat Indonesia. Saya ingin mengunjungi Indonesia secepatnya dan berlibur ke sana, terangnya. Mees Hilgers memiliki darah Minahasa dari ibunya, Linda Tombeng. Beberapa bulan lalu, sang ibu bahkan berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara. Hingga saat ini, Hilgers sendiri belum pernah dipanggil membela timnas Belanda di level senior. Dia hanya pernah membela tim U21 dalam sekali kesempatan. Nama Jairo Riedewald kembali menjadi perbincangan setelah isu naturalisasi yang sempat berhembus beberapa waktu yang lalu. Tak sedikit orang yang mencari tahu profil Jairo Riedewald lebih jauh dan mencari kabar terbaru mengenai perkembangan isu ini. Pemain sepak bola yang satu ini diketahui tengah menjadi salah satu andalan lini tengah Crystal Palace, tim yang berlaga di liga paling kompetitif di dunia. Kabar naturalisasi mencuat karena ia pernah diketahui menghubungi Hassani Abdul Ghani yang menjabat sebagai Komite Disiplin POMS SI melalui saudara dari nenek Jairo. Jairo sendiri lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda. Ia diketahui merupakan seorang keturunan Suriname, namun memiliki kerabat dari Manado, menurut pengakuan sang nenek beberapa waktu yang lalu. Berbicara mengenai garis keturunan, sebenarnya Jairo kini berkebangsaan Suriname dan Belanda. Namun menurut sang nenek, Jairo memiliki darah Manado, yang menyebabkan dirinya bisa memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Isu naturalisasi sebenarnya masih cukup kuat terdengar. Namun fakta bahwa dirinya pernah memperkuat timnas senior Belanda pada tahun 2015 silam menjadikan satu masalah baru. Dokumen naturalisasinya sendiri pernah dikirimkan pada pertengahan Mei 2024.
Namun hingga saat ini kabar terbaru mengenai proses tersebut belum lagi terdengar. Lagi-lagi timnas Indonesia berpeluang menambah amunisi mereka dengan pemain-pemain diaspora. Kali ini Tristan Skenkhuizen mengaku siap memperkuat skuad Garuda jika nantinya mendapat panggilan. Tristan merupakan gelandang diaspora Indonesia. Saat ini ia baru berusia 20 tahun. Tentu saja saya siap. Pasti akan jadi kesempatan yang bagus jika bisa membela negara. Kalau timnas Belanda tidak bisa, pastinya Indonesia kesempatan yang bagus, kata Tristan. Tristan memiliki darah Indonesia dari neneknya. Namun, ia tak tahu dari bagian Indonesia manakah sang nenek berasal. Sepertinya, saya kurang tahu dari mana oma saya berasal, tutur Tristan. Tristan sendiri saat ini berstatus sebagai penggawa Fortuna Sittard. Ia baru saja mendapat kontrak profesionalnya bersama klub tersebut. Menurut Tristan, ia merupakan junior dari Ragnar Oratmangoen. Musim lalu, ia sempat beberapa kali bermain satu tim dengan pemain depan timnas Indonesia tersebut. Kalau nggak salah, aku bermain 2 atau 3 kali bersamanya, aku bermain di posisi nomor 6, dan dia di nomor 10, sambungnya. Tristan menuturkan, ia tak cuma bermain bersama dengan Ragnar. Menurut pemain bertinggi 177 cm tersebut, ia juga kerap berlatih bersama Ragnar, yang kini kembali memperkuat FC Groningen. Dari sejumlah kesempatan bermain bersama, Tristan mengaku kagum dengan kualitas Ragnar. Ia menilai pemain 26 tahun tersebut memiliki skill luar biasa. Ia pemain yang sangat bagus. Saya banyak berlatih dan juga bertanding bersamanya. Ia punya teknik yang sangat tinggi dan pemain yang sangat bagus, tutup Tristan. Bek tengah FC Copenhagen, Kevin Dix, digadang-gadang masuk incaran PSSI untuk membela timnas Indonesia. Beroperasi di lini pertahanan, Kevin Dix terbilang pemain yang cukup tajam. Dari total 126 kali penampilan bersama FC Copenhagen, Kevin Dix tercatat mengoleksi 11 gol dan 16 assist. 4 gol dan 2 assist diantaranya dicetak Kevin Dix pada musim 2023-2024. Bukan hanya produktif, pemain berusia 27 tahun tersebut tipe pemain yang versatile. Kevin Dix diketahui juga bisa diplot sebagai bek kanan maupun kiri. Sebelumnya, pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda itu yang disebut tengah didekati PSSI disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Selain Kevin Dix, Ole Romeni termasuk dalam daftar pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Mungkin akan ada nama-nama lain selain Kevin Dix dan Ole Romeni. Ya, bisa dibilang ada 3-4 pemain lagi. Sementara baru Kevin Dix dan Ole Romeni dulu, karena saya sudah mencoba menanyakan 2 nama itu, dan ternyata sedang diusahakan PSSI, ucap Bung Ropan. Usai Kevin Dix dan Ole Romeni ramai diperbincangkan, PSSI turut angkat bicara menyikapi peluang keduanya dinaturalisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ya, kita masih terus berusaha, semoga mereka mau membela negara nenek moyang mereka, ujar Arya Sinulinga. Profil Milan Manhoef, pemain yang mungkin dinaturalisasi dalam waktu dekat. Hal itu diketahui dari salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, yang mengatakan saat ini PSSI tengah melakukan pendekatan kepada sang pemain. Rencana naturalisasi Milan Manhoef jelas bukan tanpa alasan. Dikatakan Roni, Ketum PSSI, Erick Thohir ingin mempertajam lini serang skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di timnas Indonesia. Mungkin pemain ini tak hanya bermain di tim senior tapi juga junior, seperti Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk yang usianya di bawah 23 tahun, kata Bung Ropan. Saat ini Milan Manhoef menjadi opsi untuk lini serang timnas Indonesia. Selain Indonesia, penyerang sayap kanan Vitesse Arnhem ini juga memiliki darah Suriname. Masih berusia 21 tahun, Manhoef tercatat sudah tampil di tim senior Vitesse sejak 3 tahun yang lalu. Pada musim ini, dia telah bermain 6 kali di kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie, dengan sukses mencetak 1 gol. Milan Manhoef piawai bermain di posisi gelandang serang.
striker hingga winger. Kebetulan pemain di posisi itu yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Shin Tae-yong untuk skuad timnas Indonesia.